Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balamania yang sudah mengklik channel ini. Bang ucapkan semoga semuanya sobat-sobat Balamania di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun. Oke sob, pada pembahasan Bang Ud di video kali ini Bang Ud ingin membahas dua nama pembalap Indonesia, yaitu Aldi Satya Mahendra dan juga Veda Ega Pratama. Kenapa Bang Ud ingin membahas kedua pembalap ini? Karena ternyata sob, banyak dari sobat-sobat Balamania dan juga netizen yang mengharapkan Aldi dan juga Veda agar bisa satu kelas dan juga satu tim, artinya di tim yang sama. Nah, disinilah yang cukup menariknya ya sob, sebab memang kalau kita membicarakan nama pembalap muda Indonesia, pembalap potensial dari Indonesia yang sudah diorbitkan ke level internasional hingga ke tingkatan dunia dan juga program Road to MotoGP, memang dua nama ini ya sob, nama Veda dan juga nama Aldi yang mencuat sebagai pembalap Indonesia yang memiliki potensi untuk berlaga melawan pembalap-pembalap kelas dunia dan juga pembalap-pembalap di kelas Grand Prix. Nah, ini karena kalau kita melihat dari track record Veda dan juga Aldi, ya wajar ya sob jika perhatian sobat-sobat balap mania dan juga beberapa netizen memang tertuju kepada Aldi dan juga Veda, sehingga banyak yang menginginkan agar Veda dan juga Aldi ini bisa dijadikan ke dalam satu tim. Maksudnya dibuatlah satu dream team yang berisi Veda dan juga Aldi. Nah, apakah mungkin jika terjadi hal ini ya sob? Kalau menurut Bang Ud bisa saja, tetapi ini nanti Bang Ud akan bahas lebih lanjut. Sebab kalau untuk segi usianya Aldi adalah pembalap yang lebih senior dibandingkan dari Veda. Sebab usia Aldi 2 tahun lebih tua dibandingkan lebih Veda. Namun kalau usia mungkin tidak akan menjadi masalah ya sob di dalam ajang balapan, sebab kalau misalnya berbeda selisih 2 tahun ini tidak terlalu jauh lah ya bagi pembalap. Jadi nanti ini akan Bang Ud bahas lebih lanjut apakah mereka berdua akan bisa berada di dalam satu tim yang sama. Kalaupun bisa, ini di kelas apa kira-kira ya sob. Tetapi sebelum Bang Ud bahas lebih lanjut mengenai Aldi dan juga Veda, jangan kita lupakan juga ya sob, karena akhir pekan ini akan ada pembalap Indonesia yang berlaga di ajang program Road to MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup, yang mana ini adalah balapan yang merupakan jenjang yang sangat penting bagi pembalap Indonesia apabila ingin menapaki jenjang balapan yang lebih tinggi lagi, yaitu ke tingkatan Grand Prix-nya. Sebab ini adalah program Road to MotoGP. Nah, seharusnya minggu ini kita akan menyaksikan dua pembalap ya sob, yaitu Veda dan juga Ramadipa di ronde kedua ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Le Mans Prancis. Tetapi sayangnya Veda sudah terkonfirmasi tidak bisa mengikuti balapan sebab baru saja menjalani operasi pasca kemarin ya terjatuh di Estoril Portugal. Tetapi masih ada Muhammad Kendra Ramadipa yang sudah menjalani sesi latihan bebas dan juga kualifikasi. Artinya ini adalah penampilan perdana dari Ramadipa di sirkuit Le Mans Prancis. Apakah untuk Ramadipa akan bisa tampil baik ataupun meraih hasil yang baik di ronde kedua kali ini? Seperti pada saat Ramadipa ini tampil di sirkuit Estoril Portugal ya, dimana itu adalah perdana pertama kalinya Ramadipa tampil di ajang balapan European Talent Cup. Tetapi secara mengejutkan Ramadipa berhasil memberikan hasil yang luar biasa dengan meraih podium ketiga di race ke-1 pada ajang balapan European Talent Cup di Estoril Portugal. Padahal itu merupakan perdana pertama kalinya Ramadipa tampil di situ ya sob. Tetapi dengan mentalitas dan juga tentu saja latihan-latihan yang sudah dilakukan oleh Ramadipa dan juga persiapan yang sudah dilakukan Ramadipa dan juga Veda bersama dengan rekan-rekan mereka lainnya di Junior Talent Team, maka kemarin kita melihat bagaimana Ramadipa bisa unggul di race ke-1. Sebenarnya di race kedua juga ya Ramadipa itu memiliki peluang juga, tetapi sayangnya keberuntungan belum berpihak kepada Ramadipa, sebab di lap ke-1 di tikungan pertama ya Ramadipa disenggol dan akhirnya terjatuh. Ya sebenarnya itu juga bukan kesalahan dari Ramadipa, tetapi kesalahan yang disebabkan oleh pembalap yang lainnya. Namun itulah balapan, apabila keberuntungan tidak berpihak maka ya harus diterima ya sob apapun hasilnya. Namun dari sini kita bisa melihat sebenarnya Ramadipa memiliki potensi untuk bisa memberikan hasil yang baik di musim perdananya di ajang balapan Eropa yang dia ikuti. Nah, apakah kali ini di ronde kedua Red Bull MotoGP Rookie Cup Ramadipa juga bisa mengulang hasil yang baik seperti di race ke-1 pada European Talent Cup di Estoril Portugal kemarin? Sebab dengan hasil podium ketiga kemarin, pastinya motivasi Ramadipa ini menjadi lebih tinggi ya sob, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
di ronde kedua ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di Le Mans, Prancis. Kemarin di ronde pertama penampilan Ramadipa juga di Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Jerez Spanyol tidak buruk ya sob, sebab Ramadipa berhasil meraih poin di race ke-1 dan race kedua. Nah, apakah di race kedua kali ini penampilan Ramadipa akan lebih baik lagi? Kalau misalnya bisa lebih baik lagi, tentu saja Ramadipa adalah tandem yang sangat sesuai untuk Veda apabila nantinya mereka berdua bisa naik ke jenjang balapan Grand Prix di kelas Moto3. Oke, pertama kita akan melihat dulu sob hasil kualifikasi yang sudah dijalani oleh Ramadipa di sirkuit Le Mans, Prancis, karena kemarin sudah selesai ya sesi kualifikasinya dan Ramadipa untuk hasilnya itu menempati posisi ke-13 tercepat. Artinya Ramadipa di ronde kedua akan balapan dari grid ke-13. Oke, kita lihat dulu hasil kualifikasinya. Untuk posisi pertama yang mencatatkan waktu tercepat ataupun super pole-nya adalah lagi-lagi Hakim Danis. Hakim Danis ini adalah pembalap dari Malaysia yang kalau menurut Bang Ud pada tahun ini musim balap 2025 bisa-bisa Hakim Danis ini meraih overall champion di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Apalagi dengan pengalamannya yang sudah 3 tahun balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan 2 tahun sudah balapan di Junior GP, dan juga terlihat ya bagaimana mentalitas dari Hakim Danis. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa saja Hakim Danis yang meraih overall champion di tahun ini. Saingannya adalah Brian Uriarte, dan Brian Uriarte di kualifikasi menempati posisi kedua. Untuk catatan waktu Hakim Danis tadi adalah 1 menit, 44,380 detik. Brian Uriarte di posisi kedua mencatatkan waktu di 1 menit, 44,515 detik. Disusul Bernard Fernandez posisi ketiga 1 menit, 44,836 detik. Posisi keempat David Gonzalez, posisi kelima Leon Amerstorfer, posisi keenamnya Carter Thompson, posisi ketujuhnya Marco Morelli, posisi kedelapannya Christian Daniel. Nah, Christian Daniel tampaknya semakin meningkat ya setelah berhasil meraih podium di race kedua pada ronde pertama Red Bull MotoGP Rookie Cup di Jerez kemarin. Tampaknya Christian Daniel ini memiliki motivasi untuk bisa tampil terus di barisan depan. Kemudian di posisi 9 adalah Giulio Pugliese, posisi ke-10-nya Julien Plenkes, posisi ke-11-nya Yaroslav Karpusin, posisi 12-nya Sullivan Monsi, posisi ke-13-nya Muhammad Kiandra Ramadipa. Catatan waktu Muhammad Kiandra Ramadipa adalah 1 menit, 45 detik, 478 detik. Nah, artinya selisih gap di antara Ramadipa dan juga pembalap tercepat Hakim Danis ialah lebih kurang 1 detik, 098 detik. Nah, top speed yang diraih oleh Ramadipa pada sesi kualifikasi adalah 210,3 km per jam. Ini termasuk salah satu top speed yang terkencang di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada saat sesi kualifikasinya. Artinya, jika Ramadipa bisa tampil konsisten, bisa mempercepat lagi waktunya di beberapa sektor di sirkuit Le Mans Prancis, maka tidak menutup kemungkinan untuk Ramadipa akan bisa finish di posisi top 10, posisi 10 besar. Sebab dari posisi kualifikasinya di 13, artinya Ramadipa memiliki peluang untuk bisa langsung menusuk ke posisi ke-10 besar. Ya, semoga saja ya untuk Ramadipa pada saat balapan bisa langsung menusuk ke posisi 10 besar dan nantinya bisa mendapatkan hasil yang baik, apalagi bisa masuk di posisi 5 besar pada akhir balapannya nanti sob. Kita doakan yang terbaik untuk Ramadipa, sebab kalau dari hasil kualifikasinya tentu saja menurut Bang Ud, Ramadipa memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya di posisi ke-14 ada Zen Mitani, posisi 15-nya Kirti Singapong, yang artinya 13, 14, 15 semuanya diisi oleh pembalap dari Junior Talent Team. Kemudian di posisi 16-nya Ker Martinez, posisi 17-nya David Da Costa, 18-nya Giotto Monoyane, posisi 19-nya Gabriel Tessini, 20-nya Luca Agostinelli, 21-nya Alejandro Fernandez, posisi 22-nya Jurian Van Kruten, di posisi 23-nya Lucas Brown, posisi ke-24-nya Joel Spons. Artinya Ramadipa sebagai pembalap rookie penampilannya cukup baik dengan meraih posisi 13 di sesi kualifikasi. Nah, jadi begitu sob untuk hasil kualifikasi yang sudah diraih oleh Ramadipa tadi ya, dimana kalau dari hasil catatan waktunya memang selisihnya 1 detik, dan di balapan itu 1 detik adalah waktu yang cukup lumayan jauh ya. Tetapi dengan kemampuan top speed yang tadi sudah diraih oleh Ramadipa, apabila dirinya bisa memaksimalkan segi late breakingnya, kalau menurut Bang Ud ya, Ramadipa bisa mencontoh Veda yang berani melakukan late braking. Tetapi ini kembali lagi kepada masing-masing pembalap ya, bagaimana riding stylenya. Kalau dari Veda kita memang melihat Veda sering sekali melakukan late braking, hingga seringkali Veda ini memiliki kemampuan untuk masuk ke tikungan dengan lebih cepat, kemudian di mid cornernya juga cepat, bahkan keluar dari tikungannya juga cepat. Nah, mungkin inilah yang menurut Bang Ud mentalitas yang harus
ditiru dari Ramadipa ya, untuk Ramadipa maksud banget ya, dari Veda. Jadi setidaknya untuk Ramadipa bisa memperbaiki beberapa sektor di Le Mans Perancis untuk sesi balapan nanti, sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil yang baik pada race ke-1 maupun race keduanya. Dan untuk race ke-1-nya sob akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu. Kemudian race keduanya pada hari Minggu. Race ke-1-nya akan dilaksanakan pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian race keduanya akan dilaksanakan hari Minggu pada pukul 13.45 waktu Indonesia bagian Barat. Oke sob, sekarang kita lanjut lagi pembahasan mengenai Aldi dan juga Veda tadi. Dimana kalau menurut Bang Ud ya, pertama tadi dari segi usia. Nah, untuk Aldi dan Veda, apakah mereka ini bisa akan berada di dalam satu tim yang sama di ajang balapan dunia? Nah, ini ya sob, yang menurut Bang Ud yang menjadi perhatian adalah karena beberapa sobat balap mania dan juga netizen itu berharapnya Aldi dan juga Veda bisa berada di dalam satu kelas, di dalam satu tim yang sama, tetapi di ajang balapan dunia, yaitu di ajang balapan Grand Prix. Nah, artinya targetnya adalah Moto3 ataupun Moto2 ya. Kalau misalnya ke kelas MotoGP, kelas utamanya mungkin masih harus melalui jalan yang cukup panjang, tetapi bukan tidak mungkin. Nah, pertama kita bahas dulu. Kalau misalnya untuk Aldi dan Veda kita targetkan ke kelas Moto3, menurut Bang Ud itu tidak akan mungkin. Sebab dari segi usia untuk Aldi itu sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk balapan di kelas Moto3. Beda cerita kalau memang Moto3 akan ada regulasi baru, yaitu di tahun 2027 ataupun 2028. Tetapi kalau sudah tahun 2027 ataupun 2028 baru balapannya ya, maka usia Aldi itu sudah di atas 20 tahun ya. Artinya memang untuk kelas Moto3 mungkin sudah tidak cukup proporsional lagi ya, sebab target di kelas Moto3 memang adalah pembalap-pembalap yang pemula yang usianya mungkin di bawah 20 tahun. Karena saat ini di tahun 2025 usia Aldi di bulan Juni nanti sudah 19 tahun ya, sedangkan Veda baru berusia 17 tahun pada bulan November nanti di tahun 2025 ini. Maka kalau Veda untuk targetnya ke kelas Moto3 masih proporsional, masih memungkinkan. Nah, jadi untuk Aldi dan juga Veda tidak akan memungkinkan apabila diciptakan Dream Team di kelas Moto3 yang mempertemukan Aldi dan juga Veda di dalam satu tim yang sama. Jadi kemungkinan besarnya kalau misalnya kita memiliki keinginan ataupun netizen dan juga sobat-sobat balap mania memiliki keinginan, maka Dream Team yang memungkinkan untuk Aldi dan juga Veda adalah di kelas Moto2. Sebab di kelas Moto2 masih memungkinkan apabila pembalap itu misalnya Aldi selisih usianya 20 tahun ya. Selisih usianya 2 tahun, 20 tahun lagi kejauhan. 2 tahun dengan Veda ya. Veda 17 dan Aldi 19 di tahun ini. Maka nanti kalau misalnya mereka ini bisa di kelas Moto2 bersamaan, mungkin saja pada saat itu usia Veda di bawah 20 tahun, atau pada saat itu usia Veda misalnya lah ya, berusia 19 ataupun tepat 20 tahun, maka Aldi berusia paling tidak 21 ataupun 22 tahun ya di kelas Moto2 ya. Berarti usia tersebut masih cukup proporsional untuk pembalap dari Indonesia yang memang dari segi pengalaman jam terbangnya ini masih butuh pengalaman di kelas Moto2. Artinya kemungkinan besar Aldi dan juga Veda bisa bertemu menjadi satu tim di kelas Moto2. Tetapi tentu saja yang menjadi hambatannya adalah karena Aldi adalah binaan dari Yamaha Indonesia, sedangkan Veda adalah binaan dari Astra Honda Indonesia. Maka tentu saja hal ini akan sulit mempertemukan mereka berdua. Lain cerita kalau misalnya ada satu sponsor dari Indonesia, perusahaan besar dari Indonesia yang memiliki sponsor yang memang khusus mendanai tim dari Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk merekrut pembalap Indonesia yang memang nantinya bisa diorbitkan ke jenjang balapan yang lebih tinggi. Maka apabila seperti ada Pertamina ya yang di kelas Moto2, maka nanti Pertamina bisa merekrut Aldi ataupun Veda untuk berada di dalam satu tim yang sama. Tetapi tentu saja ini adalah suatu hal yang agak sedikit tidak mungkin ya sob. Sebab kenapa Bang Ud mengatakan tidak mungkin? Karena apakah Yamaha akan melepaskan Aldi ataukah Honda akan melepaskan Veda? Sebab mereka ini sudah membina pembalap ini dari mereka ini di usia yang cukup dini, dari usia yang cukup belia. Pastinya sudah banyak sekali biaya-biaya yang sudah mereka keluarkan sehingga untuk bisa mengharumkan nama ATPM ini tentulah dari ATPM ini, dari Yamaha ataupun Indonesia akan sulit melepaskan mereka berdua, Aldi dan juga Veda. Tetapi jika memang namanya adalah untuk bisa membela Indonesia merah putih di kancah balapan internasional, di kancah balapan Grand Prix, maka bisa saja mereka akan melepaskan Aldi dan juga Veda. Sebab
yang tadi bisa menjadi kuncinya adalah apabila Yamaha dan juga Honda bisa menemukan pembalap lainnya, pembalap binaan mereka seperti Aldi dan juga Veda yang sekarang prosesnya sedang dijalani oleh Yamaha dan juga Honda. Jadi semoga saja untuk Yamaha dan juga Honda akan segera menemukan pembalap-pembalap muda lainnya yang memiliki talenta yang lebih kurang seperti Aldi dan juga Veda ataupun memiliki mentalitas seperti Aldi dan Veda sehingga nantinya bisa diorbitkan ke jenjang balapan dunia dan juga jenjang balapan Grand Prix. Oke sob, jadi kesimpulannya dari Bang Ud tadi, jika dibuat Dream Team untuk Aldi dan juga Veda di dalam satu kelas yang sama, di dalam satu tim yang sama, maka yang memungkinkannya adalah pada saat mereka balapan di kelas Moto2. Apabila memang mereka berdua bisa sampai ke kelas ini sob. Dan kalaupun tidak, ya paling tidak kita bisa melihat ya mereka berada di dalam satu kelas, tetapi tidak di satu tim yang sama. Ya menurut Bang Ud itu tidak masalah ya, selama masih membela Panji Indonesia Merah Putih di ajang balapan Grand Prix. Oke sob, jadi mungkin itu saja pembahasan dari Bang Ud untuk kali ini, di video kali ini. Semoga saja apa yang Bang Ud sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berkenan untuk sobat-sobat balapmania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Sebab tentu saja Bang Ud adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Bang Ud ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.